Selamat siang semuanya. Siang. Ya, pada hari ini Sabtu 21 Juli 2023, saya Dwi Sulistiarini dari SD Negeri Cinanas 3 CGP Angkatan 8 akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ya, sebelumnya saya akan memberikan satu pertanyaan untuk Bapak Ibu. Ya, juga di sini alhamdulillah disertai peserta didik. Ya, budaya positif itu apa, Bapak Irfan Nawawi? Budaya baik. Budaya yang baik. Iya. Mungkin ada lagi Pak Asep bisa kasih jawaban? Nggak bisa, kok belum dijelaskan. Iya. Iya. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Tujuan dari pendidikan yang diprakarsai oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro itu dalam proses memajukan pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantoro memiliki tujuan utama yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dengan begitu, anak atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik dalam mendidik putra-putri atau peserta didik, kita harus mengetahui kodrat anak seperti apa. Nah, di sini kodrat anak itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan sangat penting karena merupakan bentuk nyata upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan juga fisik anak sesuai dengan kodratnya. Ia berharap pendidikan dapat membentuk peserta didik memiliki budi pekerti halus, kecerdasan otak, dan juga kesehatan badan yang baik. Lalu apalagi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro? 1. Penguasaan diri dengan tujuan untuk memanusiakan manusia atau humanisasi. 2. Dapat menentukan sikap sesuai dengan apa yang sedang dialami atau dirasakan. 3. Membentuk peserta didik menjadi pribadi yang mandiri dan dewasa. 4. Membantu peserta didik atau siswa menjadi manusia yang merdeka. Jadi mereka itu kita jadikan anak-anak yang sudah merdeka ya dalam menempuh pendidikan ya. Kita tidak boleh memaksakan, kita harus bisa menghamba ke peserta didik. Ya. Terus 5, pendidikan membantu peserta didik untuk dapat berdiri tegak dengan kekuatan sendiri dan juga cakap mengatur hidupnya dengan tertib. 6, pendidikan menjadikan seseorang mudah diatur tapi tidak mudah disetir. Nah, itu. Ya. 7, pendidikan yang menanamkan sistem among atau berjiwa kekeluargaan dengan penuh kasih sayang, maka akan membantu mengembalikan kodrat alam anak. 8. Membantu perkembangan batin anak sesuai dengan kodratnya, karena pendidikan dilakukan dengan tidak memerintah dan melarang, tetapi menuntun dan membimbing. 9. Memerdekakan, menggerakkan, serta menghidupkan kekuatan lahir dan batin pada peserta didik. 10. Pendidikan dapat menghidupkan dan membantu untuk mencapai kemajuan dengan secepat dan sebaik mungkin. 11. Membentuk budi pekerti yang halus, meningkatkan kecerdasan otak, dan mendapatkan kesehatan badan bagi siswa atau peserta didik. Itulah beberapa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah, di sini saya tadi sudah ingin mengenalkan tentang budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru,
juga ini keyakinan-keyakinan itu bisa kita ciptakan di kelas, yaitu keyakinan kelas. Kalau dulu kita bilang peraturan ya, peraturan ada kesepakatan kelas. Nah sekarang kita adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelasnya nanti dimusyawarahkan dengan peserta didiknya, disepakati apa tidak. Nanti di kelasnya itu kita taruh keyakinan kelas nanti biar anak itu memahami apa isi keyakinan kelasnya. Lanjut, konsep utama budaya positif. Konsep utama budaya positif. Ini di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi atau posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Disiplin positif. Makna kata disiplin itu sendiri adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Contohnya apa Pak Guru Eko? Patuhan. Patuh terhadap peraturan. Iya, patuh terhadap peraturan guru. Nah, itu. Terus kalau misalkan di dalam kelas kan sudah dibuat keyakinan kelas. Nah, apakah kita harus melupakan keyakinan kelas? Nah, itulah disiplin positif. Berarti kita harus patuh tentang keyakinan kelas yang sudah kita yakini bersama-sama. Ya, lanjut. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, terlepas dari suku bangsa, bahasa, agama maupun latar belakang. Lanjut, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Saya ingin bertanya kepada Bu Nadia, apa sih kebutuhan dasar manusia? Iya, emang begitu. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah sandang pangan ya, papan ya. Jadi kita membutuhkan hal itu. Tapi selain itu juga ada apa Pak Sep? Tadi Bu Nadia bilang sandang pangan perawat. Itu mah kemauannya Pak Sep. Ya, jadi kebutuhan dasar itu ada ini murid kita itu melakukan sesuatu tindakan indisipliner ya tersebut bisa saja karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi sehingga mereka berusaha mencari cara agar bisa terpenuhi. Kebutuhan tersebut dibagi menjadi 5, yaitu ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku salah atau tindakan indisipliner yang dilakukan oleh murid kita pasti punya motivasi tertentu yang terbagi menjadi 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian motivasi yang paling baik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari tindakan yang didasari motivasi-motivasi tersebut, maka seseorang guru akan memberikan respon kepada muridnya yang dikategorikan menjadi konsep disiplin identitas gagal dan konsep disiplin identitas
identitas sukses. Konsep disiplin identitas gagal mencakup dua tindakan, yaitu memberikan hukuman dan penghargaan. Nah, kenapa sih kok kita kalau memberikan hukuman termasuk tindakan yang gagal atau tindakan yang disiplin identitas yang gagal? Ya. Kenapa Pak Guru? Pak Asep? Ya, kenapa sih kalau kita memberikan hukuman dan penghargaan itu merupakan tindakan indisipliner yang gagal? Ya, karena memberi hukuman itu kan apa ya, memberikan rasa bersalah, memberikan rasa apa ya, hal yang negatif ini, memberikan rasa bersalah, memberikan rasa apa ya, penyesalan dan sebagainya. Intinya apa ya, hanya memberikan dampak sakit atau efek negatif. Terus begitu pula dengan penghargaan. Ketika seorang guru memberikan penghargaan kepada seorang anak ya, anak yang lain mungkin akan berpikir aku juga bisa, hanya saja caranya seperti ini, Pak Guru nggak melihat caraku yang seperti ini, jadi seperti itu. Menurut saya harusnya dari kesalahan kita bisa menerima dan bisa membangkitkan motivasi atau keinginan anak-anak untuk berkembang. Ya, terima kasih Pak Asep. Ya, tadi Pak Asep sudah menjawab atas pertanyaannya. Pertanyaan dari saya yaitu mengapa tindakan memberikan hukuman dan penghargaan itu merupakan tindakan yang salah. Ya, karena apa? Hukuman ya kalau kita berikan ke siswa itu akan sangat membekas dalam jangka waktu yang lama, yang mungkin bisa seumur hidup. Ya, mereka akan selalu mengingat tindakan-tindakan yang kita lakukan ke mereka. Ya, contoh kecil saya dulu waktu SMP, saya pernah berbuat salah. Lalu guru saya memberikan hukuman ke saya. Sampai detik ini pun saya masih ingat. Itulah peristiwa-peristiwa masa lalu yang baik dan yang salah yang harus kita ingat. Nah, itu karena saya pernah dikasih hukuman, itu sampai sekarang pun saya pernah sampai sekarang masih membekas di hati saya dan saya masih ingat. Nah, itu makanya kita sebagai pendidik ya dalam menerapkan motivasi perilaku manusia memberikan perilaku ke peserta didik kita, kita memberikan kedisiplinan ke anak didik kita, itu jangan pernah kita memberikan hukuman ya ataupun hal-hal yang bikin mereka merasa bersalah. Nah, dan di sini ada penghargaan. Menurut yang dulu-dulu ya, kalau anak didik ya mempunyai prestasi yang baik, guru-guru yang zaman dahulu itu selalu memberikan hadiah ya, memberikan hadiah. Itu sebenarnya tindakan yang satu negatif, karena mereka akan mau belajar giat atau mereka termotivasi belajar menjadi giat itu karena termotivasi dari apa? Penghargaan. Mereka tuh hanya melihat dari penghargaannya. Oh, saya akan belajar lebih giat karena saya harus mendapatkan hadiah dari Pak Guru. Nah, itu. Jadi itu tindakan yang negatif ya. Nah, di sini ada pengendalian perilaku seorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Nah, itu juga merupakan dari tindakan memberikan hukuman dan penghargaan, itu sangat menyakitkan bagi peserta didik kita. Oke, lanjut. Restitusi atau 5 posisi kontrol. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glaser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau manajer ya di sini. Nah, ini saya langsung
penghukum. Ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu adalah ciri-ciri pendidik yang mempunyai jiwa penghukum. Kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Nah, itulah kata-kata yang selalu dikeluarkan oleh seorang pendidik atau seorang guru yang menjadi seorang penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Nah, ini membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali? Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini adalah ciri-ciri pendidik yang membuat merasa bersalah. Lalu ini teman. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluarkan dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid berharga berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan. Seperti itu posisi kontrol teman. Terus posisi kontrol pemantau. Ini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, di sini ada posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensinya, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan
keyakinan kelas ya. Iya, nah kita yang nanti kita yakini kesepakatannya bersama. Apakah kamu meyakininya? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang nanti kalau anak sedang membuat rasa bersalah, berbuat salah, ada bapak kepala sekolah monggo, monggo bapak. Ya, kalau kita, ya, kalau kita sudah meyakini keyakinan kelas, nah, kita kalau ada anak didik atau peserta didik kita berbuat salah, kita akan mengingatkan kepada peserta didik kita tentang keyakinan kelas. Pak, silakan dong bantu saya. Iya, selamat datang Bapak Kepala Sekolah Banjarsari 2 ya. Terima kasih atas kedatangannya. Pas banget di saat saya presentasi di simulasi budaya. Ya tidak apa-apa Pak. Di sinilah lanjut ya. Ya, di sini ada tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Itu adalah posisi kontrol dari manajer. Nah, di sini ada satu kasus ya, kasus ini penghukum. Ada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Nah, hadir. Nah, itu adalah sikap seorang penghukum. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu adalah contoh dari seorang penghukum. Nah, di sini kepada diri Anda, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Nah, ini hasilnya kemungkinan murid marah dan menjadi pendendam atau bersifat agresif. Makanya kita sebagai pendidik jangan sampai kita menjadi penghukum ya. Di sini di posisi kontrol kita sebagai pendidik itu jangan pernah pilih sebagai penghukum ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Makanya cek ya Pak, di sini banyak bekas-bekas tulisan, mungkin ini ada adalah pelampiasan peserta didik kita karena marah, akhirnya ditulis-tulis di meja. Nah itu bisa jadi seperti itu, atau mungkin karena iseng ya, atau kreativitas mereka. Nah, lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, itu bisa. Jangan sampai. Nah, di sini ada kasus 2. Pembuat merasa bersalah. Nah, di sini bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini pembuat rasa bersalah. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Ya, murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam. Oh iya Pak, terima kasih ya. Ya. Menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Di sini ada kasus 3, teman sebagai teman ya. Nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ria. Bagaimana bapak ibu? Mau pilih yang mana? Penghukum, posisi penghukum, atau teman, atau manajer, atau merasa bersalah? Nah, lebih baik kita pilih menjadi
teman atau nanti kita pilih menjadi manajer ya, seperti Pak Ahyar ya. Pak Ahyar sekarang sudah jadi manajer ya. Nah, ini ada pemantau ya. Ini di sini kasus 4 ini contoh dari posisi kontrol pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasil, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, ini kasus ini juga yang keempat, pemantau juga itu kayaknya kurang tepat untuk kita. Nah, ini manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu, Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid atau bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, di sini ini manajer, posisi manajer juga menurut saya bagus untuk kita. Ya. Nah, di sini keyakinan kelas. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif dilakukan dalam upaya menumbuhkan self-disiplin. Ya, peserta didik adalah menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada ciri-ciri keyakinan kelas, antara lain bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan surah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, di sini sudahkah membuat keyakinan kelas? Coba ada yang bisa menyebutkan contoh dari keyakinan kelas. Bu Nadia bisa? Ya. Bu Nadia bisa membuat keyakinan kelas, contoh salah satu keyakinan kelas. Kalau enggak Pak Ahyar. Pak Ahyar, keyakinan kelas Pak Ahyar contohnya. Iya itu mah. Ayo. Misalkan iya bisa. Tapi itu kan harus diyakini oleh warga disepakati oleh anak siswa. Terus melibatkan orang tua. Iya. Contoh lain, Pak Ahyar, minta tolong kasih contoh keyakinan kelas.
yakin kalau kita yakini. Nah, contohnya bayar. Ya, dari contoh-contoh keyakinan kelas itu contohnya tadi datang tepat waktu. Itu adalah kita mendisiplinkan ya, tentang kedisiplinan ya, disiplin waktu ya. Nah, dari untuk keamanan misalkan tidak boleh lari-lari di dalam kelas. Nah, untuk kebersihannya apa? Patuh terhadap jadwal piket. Nah, seperti itu. Atau kita bisa yang gunakan lihat sampah ambil. Nah, itu adalah keyakinan-keyakinan kelas yang harus kita sepakati oleh warga sekolah atau warga kelas. Nah, di sini ada segitiga restitusi ya. Ya, di sini ada segitiga restitusi ya. Di sini kok ada gambar-gambar mungkin ya. Yola, kamu lihat ya ada gambar segitiga ya. Di sini di tengah segitiga restitusi. Ini di sini ada menstabilkan identitas, terus validasi tindakan ya yang salah, terus menanyakan keyakinan. Nah, di sini nah, ada penjelasan penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas apa sih? Nah, di sini penjelasannya, jika anak berbuat salah maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ya, 1. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, ini yang kedua, validasi tindakan yang salah. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak membuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Nah, menanyakan keyakinan. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Terima kasih. Itu tadi presentasi atau diseminasi tentang budaya positif modul 1.4 sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu guru dan juga peserta didik. Mudah-mudahan kita dapat menerapkan di sekolah ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya buka, ada pertanyaan tentang budaya positif Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya? Cukup? Ya, kita akhiri ya Bapak Ibu dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama.